Baik, langsung barangkali ya Pak ya. Jazakallah khairul jaza. Bapak, Ibu, mungkin saya tidak memberi jawaban karena saya juga sama-sama sedang belajar Bapak Ibu. Tapi sedikit berkomentar lah barangkali diizinkan begitu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan perbedaan-perbedaan di dalam salat ataupun juga di dalam ibadah-ibadah yang lain. Sesungguhnya ada aspek-aspek perbedaan yang dibolehkan, tapi juga ada aspek-aspek perbedaan yang dilarang sebetulnya, begitu. Kalau dari aspek bahwasanya kenapa perlu mengikuti Rasulullah SAW, tadi juga sudah disebutkan di antara ayatnya yang seringkali kalau di waktu khutbah kadang-kadang disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Artinya bahwa kehidupan ini akan menjadi baik kalau beruswah atau berteladankan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau di dalam sholat tadi disampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya bahwa sholat itu tidak boleh ada inovasi Bapak Ibu. Tidak ada kreativitas, tidak ada begitu. Begitu juga di dalam manasik haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku manasik haji kalian. Memberi gambaran juga tidak ada inovasi. Kenapa? Karena ibadah yang utama, ibadah ini pula yang dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul, maka pelaksanaan yang terbaik adalah contoh dari Rasulullah SAW itu. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, atau kama qala Rasul SAW. Kunci sholat itu adalah bersuci. Berarti aspek wudu, bersih dari segi badan dan juga bersuci dari segi jiwa. Kemudian yang mengharamkan segala sesuatu selain dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sudah takbir. Jadi begitu takbir, tidak ada inovasi kecuali mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wa tahliluha at-taslim, begitu halal untuk melakukan hal yang lain itu setelah salam ketika di waktu akhir itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, secara strictly kalau bahasa Inggrisnya begitu, secara konteks sholat itu tidak boleh menyelisihi dari apa yang telah diletakkan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu. Dan para ulama, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa ada aspek-aspek yang tidak perlu untuk menjadi pertentangan. Seperti misalnya Bapak Ibu, kalau kita melihat perbedaan-perbedaan para ulama adalah perbedaan-perbedaan dalam teknisnya saja, tetapi secara konteks, secara prinsip tidak menyalahi daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Bapak Ibu tentang bersedekap misalnya. Para ulama sampai kepada Imam Ahmad. Kenapa saya seringkali mengatakan sampai kepada Imam Ahmad Bapak Ibu? Karena hadis tadi itu. Khairul quruni qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Dua-duanya dalam riwayat Imam Muslim, tapi satu riwayat dua kali disebutkan, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Tapi perawinya Imran bin Husain mengatakan, aku lupa Rasulullah SAW menyebut 2 atau 3 kali. Tapi dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan 3 kali. Bahkan Imam Muslim diantara yang paling banyak menyebutkan hadis ini. Khairun nas wa ana ma'ahum. Sebaik-baik kurun waktu manusia adalah ketika aku bersama dengan mereka. Kemudian turun satu tingkat di zaman para sahabat, turun satu tingkat di zaman tabi'in, turun satu tingkat di zaman atba'ut tabi'in. Dan kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW. Setelah itu akan muncul orang-orang yang mendahului sumpahnya ataupun janjinya.
Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi artinya Rasulullah SAW menutup itu hanya sampai kepada 4 generasi. Generasi Rasulullah SAW bersama para sahabat, kedua generasi sahabat tanpa Rasulullah SAW, ketiga adalah generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in. Oleh karena itu para ulama mengatakan sebaik-baik contoh dalam konteks fikih adalah 4 mazhab itu. Karena mazhab sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal ada atba'ut tabi'in. Sebagian ulama mengatakan begitu, Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita mempelajari dari segi fikih shalah dari 4 mazhab, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada banyak perbedaan di dalam bab yang dimaksud dengan bersedekah, Bapak Ibu, karena hadisnya sangat jelas. Di dalam buku ini saya sebutkan banyak sekali hadis tentang beberapa hal yang menjadi sumber-sumber ikhtilaf, supaya kemudian kita menyadari, oh, kenapa yang ini berpendapat begini, kenapa itu berpendapat begitu, dan seterusnya. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan bahwa di dalam bersedekah itu fleksibel karena tidak ada dalil yang secara qat'i menyebutkannya bersedekah itu seperti apa. Yang jelas Bapak Ibu, kalau di dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, bersedekah itu ala sadrihi, berada di atas dada. Kalimat di atas dada itu pun juga menjadi persoalan nanti. Tapi saya tidak menyebut tentang ikhtilaf fikihnya, hanya ingin menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kalimat di atas tangan kirinya, dan meletakkan keduanya di atas dada. Jadi kalimat di atas itu disebut 2 kali, Bapak Ibu. Tangan kanan di atas tangan kirinya dan meletakkan keduanya di atas dada. Jadi kalau mengingat kalimat di atas itu jangan hanya pada satu riwayat saja. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya. Yang dimaksud punggung itu Bapak Ibu, mohon maaf, punggung itu berarti ini. Jadi yang dimaksud itu meletakkan begini. Kalaupun di atas harus begini, begitu mestinya. Jadi orang yang mengatakan meletakkan tangan di atas dada harusnya meletakkan ketika bersedekah begini dan kemudian begini. Aneh kan Bapak Ibu? Jadi para ulama sampai kepada 4 mazhab, yang dimaksud meletakkan di atas itu berada di depan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sebagaimana perilaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, meletakkannya di bawah Bapak Ibu, di bawah pusar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang dikutip oleh diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini. Imam Syafi'i meletakkannya di dada tapi di bawah sedikit di atas perut, maka meletakkannya begini. Ini dada kita, ini meletakkannya begini. Nah Rasulullah SAW menyebutkan kadang Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas telapak tangan kirinya, kadang meletakkan di, bukan Pak, apa ini? Pergelangan tangan, kadang di punggungnya. Jadi Bapak Ibu kalau mendapati ada orang sholat begini, itu ada dalilnya. Sholat yang memegang pergelangan tangan, ada dalilnya. Sholat yang memegang punggung, ada dalilnya. Yang begini tidak ada Bapak Ibu. Tapi saya pernah melihat ada orang sholat seperti ini. Saya coba cari-cari, nggak ketemu dalilnya Bapak Ibu, mohon maaf. Padahal kitabnya itu satu kitab, isinya semua ribuan hadis tentang sholat. Baik yang dari yang sahih, hasan sahih, hasan, dhaif, bahkan ada yang palsu. Dalam kitab itu dituliskan semuanya. Dan juga diberi tahqiq keterangannya. Namun karena kita berpendapat, kita tidak tahu juga dalilnya, itu yang jadi masalah. Menjadikan kita banyak berantem itu pada apa? Kita kadang-kadang pokoknya, kalimat udah pokoknya udah susah Pak. Udah susah. Nah contoh perbedaan itu, kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, memang di dalam konteks yang seperti ini, Rasulullah SAW melakukannya dalam beberapa hal. Makanya Bapak Ibu, para ulama 4 mazhab itu bersepakat bahwa hadis-hadis tentang sholat itu harus difahami dalam konteks yang bersifat al-jam'u namanya. Al-jam'u itu satu riwayat dengan riwayat yang lain itu saling melengkapi.
Itu disebut dengan al-jam'u. Yang satu sahih, yang satu hasan, baik sahih ataupun hasan juga sampai ma'thur kepada Rasulullah SAW. Maka dengan demikian cara memandangnya adalah saling melengkapi. Bukan saya pakai yang sahih saja misalnya, bukan. Sebab apa? Sebab manusia termasuk Rasulullah SAW sendiri tidak mungkin secara akurat presisi setiap takbir itu begini terus. Sepanjang sholat beliau, Bapak Ibu, syariah sholat itu bukan ketika Isra dan Mi'raj. Syariat perintah sholat itu adalah ketika awal dakwah Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah sholat Bapak Ibu. Ketika Isra Mi'raj barulah perintah sholat 5 waktu yang wajib. Jadi oleh karena itu memahami syariat sholat itu adalah sejak awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sepanjang 23 tahun Rasulullah SAW melakukan sholat. Oleh karena itu sholat itu utama. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW selalu akurat begini terus. Kadang-kadang turun, kadang-kadang turun. Makanya diriwayatkan diantaranya oleh Wail bin Hujr radhiyallahu an, Rasulullah SAW kadang meletakkan tangannya di sejajar dengan bahunya, pundaknya. Sehingga dengan demikian para ulama mengatakan ini adalah merupakan rentang yang bersifat fleksibel begitu. Jadi kadang begini, kadang begini, kadang begini. Asal jangan begini-begini Bapak. Karena nggak ada dalilnya sama sekali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Perbedaan-perbedaan para ulama ini kalau kita kembalikan kepada salafus saleh yaitu sampai kepada atba'ut tabi'in, sesungguhnya tidak ada perbedaan sampai kepada tingkat yang begitu pencak keras. Kenapa? Karena para ulama ini, contohnya Imam Syafi'i. Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Sekiranya Anda menemukan hadis yang sahih, itu juga adalah mazhabku kata Imam Syafi'i. Karena menyadari bahwa sebagai manusia punya kekurangan, punya kelemahan yang tidak mungkin mengcover seluruh riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak boleh mengklaim saya paling benar, saya paling baik. Ketika semua dirujukan kepada ayat Al-Quran, Karim maupun Sunnah Rasulullah SAW, ataukah lagi kepada para ulama-ulama ini, sebetulnya sudah mencukupi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu kaitannya dengan persoalan kenapa terjadi ikhtilaf. Ada satu perkara Pak, saya ketika menjelaskan ini, ada seorang doktor syariat dari Mesir, beliau menyatakan bagus. Ketika saya rapatkan soft itu, saya mengatakan rapatnya soft itu kalau boleh, bukan kalau boleh, memang Rasulullah SAW sebelum menghadap kiblat merapatkan soft dulu. Itu di sana ada ikhtilaf, seperti mana tadi Pak, ada ikhtilaf. Saya menjawabnya, Syekh, sebetulnya antum itu yang paling paham dibanding saya. Saya belajar syariat ada setengah tahun, ente belajar syariat dari S1 sampai S3. Kalau ada S4 mungkin juga sampai ke S4 begitu. Iya, tapi saya bilang, saya tanya kepada antum, duluan mana fikih yang dituliskan atau yang dipandang oleh para ulama berbanding dengan sunnah Rasulullah SAW? Dia bilang duluan sunnah. Akankah sunnah mengatakan Rasul SAW sampai kepada bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ara syaitana yadkhulu min khilalis saf ka'annaha al-hadra. Kalau sampai renggang meskipun pada rakaat kedua, syaitan masuk Bapak Ibu. Syaitan masuk dan kemudian menjadi penghalang antara hubungan hati satu soft, satu orang dari orang yang lain dalam soft itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana zaman sahabat dijelaskan oleh hadis tadi, baris berbaris itu kan bersoft-soft itu ka'annahal hadza maaf. Al arwahul junudul mujannada. Seperti jundi. Jadi yang dimaksud berbaris itu seperti tentara, seperti prajurit. Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya tentara itu setahu saya, karena bapak saya tentara, bapak saya veteran angkatan darat. Kalau sholat itu Bapak Ibu, punggung ini atau bahu ini harus sejajar dengan kaki. Ini sejajar paling betul, sehingga rakaat pertama, rakaat kedua akan selalu
bahu dan kaki bertemu. Saya teringat ada satu fatwa dari Syekh Arab. Apa yang dilakukan dalam perintah Rasulullah SAW itu hanya untuk untuk rakaat pertama. Betul Pak, karena memang ada fatwanya. Saya cek, coba-coba kenapa ya orang Arab itu pada rakaat pertama aja, rakaat kedua, kemudian menyempit. Rupanya Bapak Ibu, orang Arab itu kadang perutnya lebih gendut daripada badannya. Jadi kadang ini perutnya begini Bapak Ibu. Sehingga tidak sempat rapat, perutnya sendiri dengan sebelah sudah nempel. Begitu. Kalau itu boleh karena sama-sama nempel, sehingga tidak ada setan yang masuk. Nah, yang jadi masalah kita ini Bapak Ibu, rakaat pertama kadang-kadang karena ingin supaya rapat dengan sebelahnya, begini Bapak Ibu. Salatnya begini. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua malah begini. Maka menjadikan yang tadi begini saja sudah menjadikan yang ketemu hanya kaki, bahu tidak ketemu. Rakaat kedua mepet menjadikan dua-duanya juga tidak ketemu, baik bahu maupun kaki. Itu yang menyebabkannya. Makanya Bapak Ibu, salat itu yang dimaksud dengan berbaris itu digambarkan dalam hadis junudun mujannadah, seperti prajurit-prajurit berbaris. Jadi rapat, dan ini karena apa? Karena lurus antara bahu dengan kaki. Itulah ciri-cirinya. Jadi makanya kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi lagi rakaat kedua kayak rakaat ketiga dan seterusnya, akan senantiasa rapat dan lurus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya ada juga beberapa pertanyaan mungkin belum semuanya terjawab. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan Bapak Ibu? Menyikapi perbedaan-perbedaan adalah bagaimana kita dengan ilmu, supaya di mana perbedaan-perbedaan yang dibolehkan itu adalah ketika perbedaan-perbedaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, maupun juga contoh-contoh secara aplikasi dan perilaku dari Rasulullah SAW. Tapi ketika sudah melanggar aspek itu, maka itu adalah perbedaan yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW itu di dalam surah Al-Maidah 48 sampai diingatkan oleh Allah SWT dengan sangat keras. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sampai ditegur dengan keras. Hukumilah apa-apa yang dalam umatmu itu dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka ketika sudah datang kepadamu kebenaran. Bapak Ibu hadirin sekalian, artinya bahwa seorang ulama yang menjadi pewaris Nabi, mestinya, kalau saya bukan ulama, bukan apa, seorang ulama yang punya ilmu mestinya menjelaskan kepada masyarakat itu tidak boleh mengikuti selera daripada umat. Hari ini banyak ustaz yang mengikuti selera umat karena takut nggak diundang lagi. Bapak Ibu sekalian, takut nggak diundang lagi, menyelisih umat. Ustaz begitu, masa diundang lagi gitu. Harusnya tetap tegak di atas sunnah Rasulullah SAW, dan bahkan tugas para dai, tugas para ulama, tugas para muballigh adalah justru bagaimana mengajak umat itu supaya hawa nafsunya itu ditekan dan dibuang, dan kemudian diajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara ridho. Itulah makna raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, semestinya kita mengajak ke sana. Nah, kalau kita harus mengikuti siapa? Ikutilah orang yang sholatnya betul. Ibrahim bin Athilah rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, dahulu kami mengambil ilmu dari seseorang yang kami lihat adalah sholatnya terlebih dahulu. Kalau sholatnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami akan mengambil ilmu dari itu. Itulah luar biasa.
Jadi mengikuti ustaz itu dilihat sholatnya. Kadang-kadang ada ustaz kalau jadi imam tuh tumakninah, tapi begitu sholat sendiri ngebut dia. Sangat cepat. Bahkan pada hari ini ada satu pesantren tahfiz bahkan. Kalau tarawih itu ngambilnya 23 rakaat. Tapi yang luar biasa, 23 rakaat itu dilaksanakan hanya dalam 7 menit. Saya nggak tahu yang dibaca apa, Bapak Ibu. Sedangkan kalau menurut para istri baginda Rasulullah tadi dikatakan bahwa Rasulullah baca ayatnya itu satu-satu. Bahkan Ummu Salamah sebagaimana dikutip juga oleh Anas bin Malik, kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Rahmannya itu dipanjangkan, Bapak Ibu. Yang biasanya 2 harakat itu 2 harakat pendek, baginda membaca dalam surah Al-Fatihah 2 harakatnya dipanjangkan lagi, sehingga 3 rakaatnya juga panjang, 4 rakaatnya juga lebih panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mengikuti membaca basmalah dulu. Kalau yang tidak, karena alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Itu Bapak dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Jadi membaca surah itu harus tartil dimanapun berada. Baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, bacanya tartil. Kenapa? Karena ketika qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi membaca Quran dalam setiap rakaat itu tartil. Makanya ada riwayat Bapak Ibu, zuhurnya Rasulullah SAW dan asar bacaannya dalam setiap rakaat dituliskan oleh sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada awal-awal sholat zuhur dan asar dijaharkan, meskipun jaharnya tidak sejahar maghrib, isya dan subuh. Kenapa? Untuk memahamkan kepada para sahabat. Begitu. Sehingga ada riwayat, diantaranya adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku mengukur bacaan Rasulullah SAW dalam sholat. Begitu. Ketika baginda sholat zuhur, rakaat pertama dan rakaat kedua, baginda membaca kurang lebih 30 ayat. Kemudian rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat kurang lebih separuh dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti bacaan Rasulullah tartil, sehingga bisa dihitung, bisa didengar dengan baik. Hari ini Bapak Ibu, rakaat yang ketiga maghrib, yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu rakaat kedua. Amin. Makmum belum selesai Fatihah sudah ruku. Allahu Akbar. Kenapa? Karena rakaat ketiganya tidak tartil. Rakaat keempatnya begitu. Sehingga kadang-kadang imam yang biasa mendengar dengan jahar, begitu mengikuti rakaat ketiga, ingin ikut seperti mana jaharnya, ternyata juga masih terlambat karena didahului imam. Jadi Bapak Ibu sekalian, membaca dalam setiap bacaan itu, dalam setiap rakaat harus juga tartil, karena itu bacaan Al-Quran ketika berhadapan dengan Allah. Imam Bapak Ibu, kenapa baca Quran dijadikan tolok ukur pertama syarat? Karena sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah lah yang memfirmankan. Maka mestinya bacaan kita harus benar sebagaimana yang
difirmankan oleh Allah. Kalau tidak, kita berhadapan dengan orang yang membuat puisi, kita baca puisi di depannya salah. Apa dia bilang? Gimana sih kamu baca gituan kok salah di depan saya? Kira-kira kan begitu. Makanya tolong ukur imam yang pertama adalah baca Quran dengan benar. Makhrajnya benar, sifat hurufnya benar. Karena semua dalam bahasa Arab, terutama dalam konteksnya dalam bahasa Quran, bukan hanya setiap kata, bahkan setiap huruf memiliki hikmah. Contoh Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu setiap huruf punya sifat huruf, sifat-sifat huruf. Misalnya syaitan, kalau ditinjau dari sifat hurufnya saja sudah mencerminkan sikap syaitan. Huruf shin Bapak Ibu, ash. Di dalam kajian tentang tilawah, para ulama di sini banyak qori, Ustaz Imam juga tadi subhanallah. Ash itu mempunyai sifat yang pertama at-tafasyi. Sifatnya at-tafasyi. Tafasyi itu kalau dibaca ash dimatikan, disukunkan, ash dia menyebarkan hawa. Harus menyebarkan hawa. Tidak boleh es begitu. Harus ash menyebarkan hawa. Bukankah ciri syaitan itu menyebarkan kerusakan? Bukan gitu. Kedua Bapak Ibu, ash itu ketika dibaca ini di bawah, dibacanya itu dengan dinaikkan sedikit lidahnya. Makanya ashin itu huruf isti'la, huruf yang tinggi. Sebab ketika dibaca dia dinaikkan tinggi. Ash. Tidak lurus, kalau lurus as-sin, sin tipis. Disebut huruf istifal, huruf yang direndahkan. Shin, huruf yang ditinggikan. Sifat syaitan, ingin yang paling tinggi. Ana khairum minhu, kata dia. Aku lebih baik dari dia. Bapak Ibu hadirin sekalian, bukankah dengan membaca sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj, sesuai dengan sifatnya, sesungguhnya mengandung juga sifat-sifat yang lain. Jadi membaca Quran dengan betul ketika menjadi imam adalah satu hal yang sangat dianjurkan sekali. Sebab apa? Sedang berkomunikasi dengan yang memfirmankan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu, karena sudah siang. Mungkin Bapak Ibu asik biasa. Saya juga jadi. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya yang sedang belajar, saya yang sedang mencoba mengkaji lebih lagi dengan penuh kekurangan, kesalahan dan dosa. Mohon maaf lahir dan batin. Aku lupa hadza, astagfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum